Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Linda akan menemani kalian belajar matematika di rumah. Kali ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi pada subbab notasi fungsi, rumus fungsi, dan nilai fungsi. Simak video ini sampai habis ya. Semangat! Oke, langsung kita mulai dengan notasi fungsi. Misalnya, suatu fungsi f memetakan x ke ax plus b. Maka f ini kita sebut sebagai nama fungsinya. X-nya itu merupakan anggota domain atau daerah asal dari fungsi tersebut. Dan ax plus b ini kita sebut sebagai bayangan dari x atau peta dari x. Notasi fungsi tersebut dibaca fungsi f memetakan x ke ax plus b. Nama fungsi biasanya dinyatakan dengan huruf kecil ya. Bisa f contohnya atau g atau h dan sebagainya. Selanjutnya rumus fungsi. Misalnya notasi fungsi f memetakan x ke ax plus b, maka dapat dinyatakan dengan rumus fungsi f dalam kurung x sama dengan ax plus b. F tadi kan nama fungsinya, x anggota domainnya, dan ax plus b ini merupakan bayangan dari x, atau bisa disebut sebagai hasil atau nilai fungsi f. Ya. Kemudian, pada persamaan grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan ax plus b, setiap nilai variabel x akan menghasilkan nilai variabel y atau fx. Jadi y ini sama dengan fx ya. Jika nilai variabel x berubah, maka otomatis nilai variabel y atau fx juga ikut berubah. Maka variabel x disebut variabel bebas, sedangkan variabel y disebut dengan variabel bergantung. Bergantung pada nilai variabel x atau anggota domain dari fungsi tersebut. Oke, lebih jelasnya kita perhatikan cara menghitung nilai fungsi. Suatu fungsi f memetakan x ke ax plus b dengan x anggota domain f, maka rumus fungsinya ini adalah f dalam kurung x sama dengan ax plus b. Berdasarkan rumus fungsi ini, dapat ditentukan nilai fungsi fx untuk setiap nilai x yang diberikan. Caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai x pada rumus fungsi tersebut. Contohnya, suatu fungsi f memetakan x ke 4x plus 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan yang pertama rumus fungsi f. B bayangan negatif 2 oleh f. Nilai fungsi untuk x sama dengan 0 dan f dalam kurung 1. F dalam kurung 1 ini maksudnya adalah nilai fungsi untuk x sama dengan 1. Oke, langsung saja kita jawab. Untuk yang pertama, rumus fungsi. Dalam soal itu kan fungsinya dinyatakan dalam bentuk notasi fungsi, yaitu f memetakan x ke 4x plus 3. Maka rumus fungsinya ini kita bisa tuliskan f dalam kurung x sama dengan 4x plus 3. Ya. Memang hanya beda penulisan saja untuk notasi fungsi dan rumus fungsi. Paham ya? Selanjutnya, untuk yang B, bayangan negatif 2 oleh fungsi f. Negatif 2 ini merupakan anggota domain atau x-nya. Maka caranya tadi kan dengan mensubstitusikan nilai x pada rumus fungsi tersebut. Nah, rumus fungsinya f dalam kurung x sama dengan 4x plus 3. Maka di sini kita ganti, kita substitusi nilai x. Kita ganti dengan bilangan negatif 2.
Nah, kita ganti negatif 2, kemudian kita hitung. 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8, ditambah 3, hasilnya adalah negatif 5. Jadi, bayangan negatif 2 oleh fungsi f adalah negatif 5. Paham ya? Bayangannya negatif 2, hasilnya atau nilai fungsi dari negatif 2 adalah negatif 5. Kemudian yang C, nilai fungsi untuk X sama dengan 0. Maka di sini X-nya kita ganti dengan 0. Rumus fungsinya adalah f dalam kurung X sama dengan 4X plus 3 ya. Kemudian X-nya ini kita ganti dengan 0. Seperti itu, X-nya kita ganti 0. Kemudian kita hitung 4 kali 0, 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Jadi nilai fungsi untuk X sama dengan 0 adalah 3. Lanjut, yang D, f dalam kurung X sama dengan 4X plus 3, ini adalah rumus fungsinya. Kemudian untuk menghitung nilai f dalam kurung 1, kita ganti X-nya dengan 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita hitung 4 kali 1, 4, ditambah 3, hasilnya adalah 7. Jadi nilai fungsi dari 1 atau F1 adalah 7. Mudah bukan? Paham ya? Oke, kita lanjutkan contoh kedua. Diketahui fungsi H memetakan X ke 3X kuadrat dikurangi 2X. Tentukan rumus fungsi H. H di sini adalah nama fungsinya. Ya. Kemudian yang B, bayangan dari 5. Dan C, nilai H dalam kurung 2A. Langsung kita jawab yang pertama. Untuk rumus fungsi H, kita bisa lihat dari notasi fungsinya, kita ubah dalam bentuk penulisannya H dalam kurung X sama dengan 3X kuadrat dikurangi 2X. Lanjut, yang B, untuk menentukan bayangan dari 5, maka caranya adalah dengan mensubstitusikan 5 ke variabel X. Atau variabel X-nya kita ganti dengan 5. Nah, di situ sudah tertulis rumus fungsinya. Variabel X yang berwarna merah saya ganti dengan angka 5. Jadi itu menjadi H5 sama dengan 3 kali 5 pangkat 2 dikurangi 2 kali 5. X-nya kita ganti 5. Lalu kita hitung. 3 kali 5 pangkat 2 berarti 3 kali 25 dikurangi 2 kali 5 itu 10. 3 kali 25 itu 75 dikurangi 10 hasilnya adalah 65. Jadi bayangan dari 5 adalah 65. Oke, paham ya? Lanjut, untuk nilai dari H dalam kurung 2A. Caranya, berarti di sini domainnya adalah 2A. X-nya adalah 2A. X-nya akan kita ganti dengan 2A. Pertama, kita tuliskan dulu rumus fungsinya. Kemudian kita ganti X-nya dengan 2A. Variabel yang berwarna merah X itu kita ganti dengan 2A. Nah, seperti itu. Kemudian kita hitung 2A kita kuadratkan terlebih dahulu menjadi 4A pangkat 2. Masih ingat kan caranya? 2 dipangkatkan 2, 4 kan? A dipangkatkan 2 menjadi A kuadrat. Kemudian dikurangi 2 kali 2A itu 4A. Ya. Kemudian kita hitung 3 kali 4, 12. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Jadi, H2A nilainya adalah 12A pangkat 2 dikurangi 4A. Mudah bukan?
Oke, kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Diketahui fungsi Gx sama dengan 3 dikurangi 5x. Tentukan nilai G dalam kurung 4A ditambah 1. Oke, kita jawab langsung. Kita lihat di sini X-nya, ini domainnya diganti dengan 4A ditambah 1. Maka langkah pertama, saya tuliskan dulu rumus fungsinya. Gx sama dengan 3 dikurangi 5x. Kita lihat variabel x yang berwarna merah itu akan kita ganti dengan 4A plus 1. Nah, sama dengan 3 dikurangi 5 dalam kurung 4A plus 1. Berubah ya. Di sini asalnya x menjadi 4A plus 1. Ini x, ini 4A plus 1. Mudah? Paham ya? Lalu, ini kita kalikan. 5 kali 4A plus 1, kita kalikan menggunakan sifat distributif. 5 kali 4A, 20A, kemudian negatif 5 kali 1 sama dengan negatif 5. Lalu kita hitung angka dengan angka. 3, ini kita hitung dengan negatif 5. 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Dikurangi 20A. Negatif 2 dikurangi 20A, sukunya tidak sejenis kan? Yang ini negatif 2 ini konstanta, yang ini mengandung variabel A. Maka selesai sampai di sini, ini adalah jawabannya. Tidak bisa kita operasikan suku yang tidak sejenis. Maka jadi G dalam kurung 4A plus 1 nilainya adalah negatif 2 dikurangi 20A. Paham ya? Kita lanjutkan contoh nomor 4. Suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 6x kuadrat dikurangi 7 pada himpunan bilangan bulat positif. Tentukan nilai n jika fn sama dengan 89. Di sini ditanyakan nilai n. N ini yang ada di dalam tanda kurung ini adalah anggota domain. Ya. Ini nilai x-nya ini akan kita ganti dengan n. Dan n-nya itu pada himpunan bilangan bulat positif. Langsung saja kita jawab. Kita tulis dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan 6x kuadrat dikurangi 7. Lalu variabel x ini kita ganti dengan n. Ya, menjadi seperti itu. X-nya ini kita ganti dengan n. Kita ganti dengan n. Kemudian di sini fn hasilnya adalah 89. Maka kita tuliskan di sini 89 fn-nya sama dengan 6n kuadrat dikurangi 7. Lalu kita hitung dengan cara negatif 7 kita kumpulkan dengan 89 di ruas kiri. Menjadi 89 ditambah 7. Sama dengan 6n kuadrat. Lalu kita hitung 89 tambah 7 itu 96 sama dengan 6n pangkat 2. Kemudian n kuadrat sama dengan 96 kita bagi dengan 6. 96 dibagi 6 hasilnya 16, sehingga n kuadrat sama dengan 16. N sama dengan akar 16. Dan nilai n adalah 4. N pada himpunan bilangan bulat positif ya. Jawabannya adalah 4. Paham ya? Contoh nomor 5.
fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 9 dikurangi 3x. Jika f dalam kurung a sama dengan negatif 6, tentukan nilai a. Maka langsung aja kita jawab. A di sini adalah anggota domain, pengganti dari variabel x. Maka langkah pertama kita tuliskan dulu rumus fungsinya fx sama dengan 9 dikurangi 3x. X di sini anggota domain kan? Di sini tertulis a. Maka x-nya kita ganti dengan a. Menjadi seperti ini. X diganti dengan a. X yang di sini juga diganti dengan a. Disubstitusikan ya, menjadi FA sama dengan 9 dikurangi 3A. Lalu di sini FA nilainya kan negatif 6. Nah, maka kita tuliskan di bawahnya FA di sini negatif 6. Sama dengan 9 dikurangi 3A. Lalu negatif 3A, variabel yang mengandung variabel saya pindah ke ruas kiri menjadi 3A. Sama dengan 9, negatif 6-nya saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 6. Lalu kita hitung 9 tambah 6 adalah 15. 3A sama dengan 15, maka A sama dengan 15 dibagi 3. Jadi nilai A sama dengan 5. Paham ya? Lanjut ke nomor 6. Fungsi G ditentukan dengan rumus Gx sama dengan 2x dikurangi 4n. Tentukan nilai n jika G 10 sama dengan 8. Nah, di sini 10 ini adalah anggota domain. X-nya kan, yang di dalam kurung ini adalah X. Berarti X-nya sama dengan 10. Langsung kita jawab, kita tuliskan rumus fungsinya. Gx sama dengan 2x dikurangi 4n. N ini akan kita cari. Nah, X-nya, domainnya di sini 10, maka X-nya kita ganti dengan 10. X ini diganti 10. X ini diganti 10. Yang lainnya tetap. Oke? Lalu, di sini ada G10. G10 nilainya adalah 8. Maka di sini, di bawah sini saya tulis 8. Sama dengan 2 kali 10, 20 kan? Dikurangi 4n. Nah, seperti tadi kita hitung 4n, negatif 4n. Saya pindah ke ruas kiri menjadi 4n. Sama dengan 20, ini 8-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 8. Selanjutnya 4n sama dengan 12, n sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi nilai n sama dengan 3. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan contoh nomor 7. Pada fungsi f yang memetakan x ke 6x dikurangi 1, tentukan daerah hasilnya jika daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Langsung kita jawab. Kita tuliskan rumus fungsinya f dalam kurung x sama dengan 6x dikurangi 1. Daerah asalnya kita mulai dari x sama dengan negatif 2. Daerah asal atau domainnya ini x kita ganti dengan negatif 2. Maka f dalam kurung negatif 2 sama dengan 6 kali negatif 2 dikurangi 1. Lalu kita hitung. Negatif 12 dikurangi 1 sama dengan negatif 13. Demikian juga untuk domain x sama dengan negatif 1. Maka x-nya kita ganti dengan negatif 1. F dalam kurung negatif 1 sama dengan 6 kali negatif 1 dikurangi 1. Sama dengan negatif 6 dikurangi 1. Hasilnya negatif 7.
Lalu untuk daerah asal sama dengan 0, maka F dalam kurung 0 sama dengan 6 kali 0 dikurangi 1. X-nya diganti 0 ya. Sama dengan 0 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 1. Lalu untuk X sama dengan 1, sama. X-nya kita ganti 1, menjadi F dalam kurung 1 sama dengan 6 kali 1 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Untuk X sama dengan 2, maka F dalam kurung 2 sama dengan 6 kali 2 dikurangi 1. X-nya diganti 2. Sama dengan 12 dikurangi 1, hasilnya 11. Yang terakhir, domainnya X-nya sama dengan 3, maka F dalam kurung 3 sama dengan 6 kali 3 dikurangi 1. Kita hitung 18 kurangi 1, hasilnya 17. Jadi, daerah hasilnya adalah negatif 13, negatif 7, negatif 1, 5, 11, dan 17. Nah, seperti itu. Paham ya? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan contoh nomor 8. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan ax plus b. Jika nilai fungsi untuk x sama dengan 1 adalah negatif 2, dan nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 3 adalah negatif 14, maka tentukan nilai a dan b. Kemudian bentuk fungsi f dan bayangan dari 4 oleh fungsi f tersebut. Langsung saja kita jawab. Langkah pertama, kita tuliskan rumus fungsinya, yaitu f(x) sama dengan ax plus b. Nah, di sini diketahui f1 sama dengan negatif 2. Domainnya 1. Maka x-nya kita ganti dengan 1 menjadi f dalam kurung 1 sama dengan a kali 1 ditambah b. X-nya ini kita ganti 1. Lalu di sini karena nilai fungsi untuk X sama dengan 1 adalah negatif 2, maka di bawahnya sini kita tuliskan negatif 2 sama dengan A kali 1A ditambah B. Ini persamaan yang pertama. Lalu untuk F dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 14, ini kita tuliskan tersendiri. Ini X-nya berarti kita ganti dengan negatif 3. F negatif 3 ini hasilnya adalah negatif 14. Kita tuliskan di bawahnya sini negatif 14 sama dengan A kali negatif 3 itu negatif 3A ditambah B. Ini persamaan kedua. Nah, dari kedua persamaan ini akan kita eliminasi. Kita kurangi. Langkah pertama kita kurangi B. B-nya. B dikurangi B kan 0. Habis ya, tidak perlu kita tulis 0-nya. Lalu ini negatif 2 dikurangi negatif 14. Saya tulis seperti ini. Negatif 2 dikurangi negatif 14. Dan yang ini A dikurangi negatif 3A. Lalu, ini kalau dikurangi negatif, itu kan sama dengan ditambah. Jadi, negatif 2 ditambah 14, hasilnya adalah 12. Demikian juga ini negatif, dikurangi dengan negatif, itu sama dengan ditambahkan. Jadi, A ditambah 3A sama dengan 4A. Jadi A di sini sama dengan 12 dibagi 4, A sama dengan 3. A-nya sudah ketemu, lalu akan kita cari B dari salah satu persamaan ini. Boleh pakai persamaan yang atas, ini yang negatif 2 sama dengan A plus B, atau boleh pakai persamaan yang kedua ini. Saya pakai persamaan yang pertama ya. Nah, negatif 2 sama dengan A ditambah B. Bagaimana kalau menggunakan persamaan yang kedua? Apakah nanti hasilnya sama? Iya, sama.
Kemudian ini langkah selanjutnya adalah A, ini kan sudah ketemu 3 ya, di sini A-nya 3. Maka kita gantikan A-nya 3, seperti itu. Lalu kita hitung B-nya ini dengan cara ini 3-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi negatif 3. Maka B sama dengan negatif 5. Nilai A ketemu dan B-nya ketemu. Jadi nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan negatif 5. Paham ya? Lalu yang B ditanyakan bentuk fungsi f. Untuk menentukan bentuk suatu fungsi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Ya, jika nilai dan data fungsi tersebut diketahui, kan sudah kita hitung dari nilai dan data fungsi ini ketemu A-nya 3, B-nya negatif 5. Sehingga bisa kita tuliskan di sini rumus fungsinya kan fx sama dengan ax plus b. Jadi A-nya ini kita ganti dengan 3. Nah, B-nya kita ganti dengan negatif 5. A ini diganti 3 ya, A ini 3, ini X-nya tetap, B-nya diganti negatif 5. Nah, ini positif kali negatif kan negatif. Jadi bisa kita tuliskan fx sama dengan 3x dikurangi 5. Ini adalah bentuk fungsinya atau rumus fungsinya. Lanjut, yang C. Tentukan bayangan dari 4 oleh fungsi f. Maka di sini bayangan dari 4. 4 adalah domain. Domainnya itu X-nya. Maka X-nya itu kita ganti dengan 4. X-nya diganti 4. X di sini kita ganti 4. Selanjutnya kita hitung. 3 kali 4, 12. Dikurangi 5. Hasilnya adalah 7. Jadi, bayangan dari 4 oleh fungsi f adalah 7. Paham ya? Mudah sekali. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Bu Linda. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.